Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Hagurayusa no Aesthetic. Seorang pria bernama Akatsuki saat itu sedang dikejar oleh beberapa wanita, yang mana Akatsuki ternyata sedang berada di dunia isekai dan kini akan kembali ke dunianya. Namun para wanita itu meminta agar Akatsuki tidak boleh kembali ke dunianya. Akatsuki pun tidak memperdulikan mereka dan tetap melawan para wanita itu. Bahkan wanita yang terkuat di antara mereka yang bernama Valkyrie dengan mudahnya ia kalahkan. Setelah itu Akatsuki pun menuju ke ujung hutan, tempat dari gerbang pemindahan dimensi. Akan tetapi di tempat itu juga terdapat putri kerajaan bernama Listi yang juga berusaha menghentikannya. Akatsuki mengatakan bahwa ia telah mengalahkan Raja Iblis yang mengamuk di dunia isekai, sehingga ia kini tidak memiliki tujuan lagi untuk berada di dunianya. Untuk itulah ia akan kembali lagi karena ada sesuatu hal yang harus ia perbuat. Akatsuki memberitahunya agar Listi tidak boleh melupakannya. Jika memang nantinya Listi membutuhkannya, maka ia harus memanggilnya. Namun ia ternyata tidak sendirian dan membawa seorang wanita bernama Muli. Beberapa hari kemudian, Akatsuki dan Muli kini dipanggil ke sebuah akademi. Akatsuki pun memberitahu Muli untuk berpura-pura menjadi adiknya yang telah lama menghilang. Mereka telah bertemu di dunia isekai dan bersama-sama kembali melalui gerbang dimensi. Saat sampai di akademi itu, mereka pun terlebih dahulu melakukan pemeriksaan. Sambil diperiksa, Muli pun diberitahu bahwa orang-orang yang dikirim ke dunia isekai dan berhasil kembali dipanggil ke akademi itu untuk dituntun ke jalan yang benar agar bisa berguna bagi masyarakat. Orang-orang yang telah kembali juga ternyata tetap memiliki kekuatan mereka saat berada di isekai. Lalu setelah diperiksa, Muli mengatakan sepertinya ia akan ketahuan kalau ia bukanlah berasal dari dunia ini. Namun Akatsuki memberitahunya bahwa Muli tidak perlu khawatir karena ia pasti tidak akan ketahuan. Hingga ketika hasil pemeriksaan telah keluar, Muli ternyata tidak ketahuan dan hasil pemeriksaannya juga bagus. Menurut Akatsuki, tubuh Muli sangat cepat beradaptasi sehingga ia sekarang seperti manusia yang ada di dunianya. Sementara itu, beberapa murid yang sedang berada di ruangan lain kini sedang membicarakan Akatsuki, yang mana menurut mereka Akatsuki adalah orang yang diramalkan yang akan menjadi Raja Agung. Lalu Akatsuki dan Muli kini dibawa ke sebuah tempat. Mereka berdua ternyata dibawa ke tempat pelatihan sebab di tempat itu pria tersebut ingin agar mereka berdua menunjukkan kekuatannya. Mereka juga bisa memilih senjata apa saja yang akan mereka gunakan. Muli memilih sebuah pedang, sedangkan Akatsuki tidak mengambil senjata apapun. Pria itu kemudian mengatakan agar Muli yang menunjukkan kekuatannya terlebih dahulu. Namun Muli ternyata seorang pengguna sihir dan dengan cepat mengalahkan pria itu. Setelah itu Akatsuki lalu memberitahu pria tersebut bahwa selanjutnya adalah gilirannya. Akan tetapi tiba-tiba seorang pria bernama Hikami datang menemui mereka. Ia adalah ketua OSIS di akademi itu dan merupakan orang yang sedang membicarakan Akatsuki sebelumnya. Hikami lalu mengatakan kalau ia akan menggantikan pengawas mereka untuk menguji Akatsuki. Hikami pun langsung mengeluarkan sihir esnya. Namun dengan cepat Akatsuki bisa menghindari serangan itu. Akatsuki lalu mengatakan agar Hikami sebaiknya tidak melibatkan Muli. Akan tetapi Hikami mengatakan bahwa ia hanya menguji refleks dari Akatsuki. Akatsuki kemudian mengatakan agar mereka sebaiknya bertarung saja. Hikami pun memberitahunya bahwa ia akan siap bertarung asalkan Akatsuki harus bisa menghancurkan dinding esnya yang tebal. Akatsuki pun setuju dan bertekad akan menghancurkannya dengan tangan kosong. Namun itu ditentang oleh Muli karena dinding es yang dibuat dari sihir sangatlah keras sebab dialiri mana. Akatsuki pun tidak peduli dan langsung saja menghantam dinding es itu. Dinding es tersebut ternyata tidak hancur, tapi Hikami mengatakan bahwa mereka telah lulus dari pengujian. Karena menurutnya dengan kekuatan mereka itu sekarang mereka bisa masuk ke akademi tersebut. Saat pulang,
Muli pun terus menyemangati Akatsuki karena tidak berhasil menghancurkan dindingnya. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya, dinding es itu tinggal disentuh saja maka akan langsung hancur. Sebab sebelumnya Akatsuki sengaja menahan kekuatannya untuk menghancurkan dinding es itu. Lalu ketika sedang makan malam, Akatsuki pun mengingat apa yang terjadi sebelumnya di dunia isekai, yang mana ketika ia telah mengalahkan Raja Iblis, ternyata Raja Iblis menitipkan putrinya kepadanya. Dan putrinya itu adalah Muli yang kini telah bersama dengan Akatsuki. Saat akan tidur, Muli mengingat juga kata-kata dari ayahnya, yang mana ayahnya mengatakan jika Akatsuki bukanlah pendamping yang baik untuknya, maka ia boleh menghabisinya. Ketika ia akan menghabisinya, tiba-tiba ia pun teringat dengan senyuman Akatsuki, sehingga ia pun tidak jadi melakukannya dan berniat untuk menilainya terlebih dahulu. Besoknya mereka berdua kemudian pergi ke akademi memulai hari pertamanya. Akan tetapi para murid yang lainnya terus saja memperhatikan mereka, sebab orang-orang telah mendengar kalau mereka adalah murid pindahan yang kuat, yang mana Muli bisa menggunakan banyak sihir dan Akatsuki melawan ketua OSIS dengan tangan kosong. Saat berada di dalam kelas, seorang wanita bernama Izumi datang menghampiri mereka. Ia mengatakan kalau mereka berdua sangat hebat karena langsung masuk di kelas B, karena ia saja sebelumnya harus merangkak naik dari kelas E ke kelas B. Tiba-tiba seorang pria bernama Onisuka datang ke kelas mereka dan berniat menghajar Akatsuki sebagai murid baru. Namun Akatsuki lah yang menghajar Onisuka dan membuatnya babak belur. Untungnya Muli datang menghentikannya, begitu pula dengan anggota OSIS yang lainnya. Akatsuki akhirnya diperintahkan untuk datang ke ruangan OSIS. Akatsuki kemudian pergi ke ruangan OSIS dan duduk di kursi milik Hikami. Ketika para anggota OSIS yang lainnya datang, mereka marah karena Akatsuki duduk di kursi itu. Para anggota OSIS tersebut bernama Haruka, Minami, dan Usaki. Di saat yang bersamaan, Hikami pun muncul di ruangan itu sehingga Akatsuki langsung saja menyerangnya. Hikami lalu mempertanyakan mengapa Akatsuki langsung menyerangnya, padahal ia saja tidak mengetahui mengapa ia berada di ruangan OSIS. Akatsuki mengatakan ia mengira kalau Hikami akan menentangnya lagi. Haruka kemudian memberitahunya bahwa yang memanggil Akatsuki itu adalah dirinya, karena ia ingin memperingatinya untuk tidak membuat masalah lagi, sebab Akatsuki juga baru masuk di akademi itu. Jika Akatsuki melakukannya lagi, maka mereka akan menangkapnya, bahkan bisa jadi mereka juga akan menghabisinya. Akatsuki akhirnya diperintahkan untuk kembali lagi ke kelasnya, tapi ia malah berniat masuk kembali ke ruangan itu. Untungnya ketua kelasnya yang bernama Kusuha datang menghentikannya. Lalu saat akan kembali ke kelas, Haruka pun datang menghentikan Akatsuki, sebab Akatsuki ternyata telah mengambil pakaian dalamnya ketika mereka sedang bertarung. Haruka yang kesal kemudian mengeluarkan senjatanya dan berniat menghabisi Akatsuki. Akan tetapi, Akatsuki malah mengambil lagi pakaian dalamnya, yang mana hal itu membuat Haruka semakin malu dan akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Akatsuki kemudian kembali dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Namun ia terkejut melihat Muli yang malu memakai pakaian olahraganya. Izumi dan Kusuha pun memberitahu Muli untuk tidak perlu malu, karena jika ia semakin malu, maka Muli juga akan semakin mencolok. Lalu ketika jam pelajaran telah selesai, Akatsuki dan Muli pun membantu Kusuha merapikan alat-alat olahraga yang telah mereka gunakan. Namun Kusuha memberitahu mereka kalau ia sepertinya mendengar suara aneh. Ketika memeriksanya, ternyata itu adalah Izumi yang sedang bersama dengan seorang gadis. Gadis yang bersama Izumi kemudian kabur dan menutup pintu ruangan itu, yang mana hal tersebut membuat Izumi terkejut sebab pintu itu hanya bisa dibuka dari luar. Akatsuki kemudian berniat untuk menghancurkan pintunya. Kusuha melarangnya karena jika merusak fasilitas akademi, maka ia akan dihukum berat. Sebaiknya mereka menunggu ketua kelas lain yang akan datang membuka ruangan itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menunggu. Namun setelah lama menunggu, pintu itu belum juga terbuka. Sementara Kusuha kini ingin buang air. Izumi dan Muli menyuruhnya untuk buang air saja di tempat itu. Kusuha pun enggan melakukannya karena ia merasa malu dengan mereka. Sehingga Akatsuki akhirnya berniat membantunya dengan menyuruh Izumi dan Muli berdiri di depannya.
Akatsuki kemudian langsung saja menekan energi sihir dari mereka berdua. Dengan begitu, mereka berdua pun juga kini merasa ingin buang air. Yang akhirnya, karena sudah tidak menahannya lagi, mereka bertiga pun kini buang air bersama. Tak lama setelah itu, Haruka pun datang membuka ruangan tersebut dan mereka bertiga langsung saja bergegas ke kamar mandi. Esoknya Onizuka kembali lagi berulah dengan menyerobot antrian makan dari murid yang bernama Tanaka. Namun Akatsuki ternyata tidak membiarkannya begitu saja dan kembali mengancam Onizuka. Sehingga ia pun harus pergi dan Akatsuki memanggil Tanaka lagi untuk melanjutkan antriannya. Sementara itu Muli dan Izumi sedang membicarakan Kusuha yang telah dipanggil oleh Haruka. Yang mana Haruka ternyata ingin agar Kusuha melaporkan kepada OSIS tentang Akatsuki. Sebab Akatsuki telah membuat banyak masalah dan ia harus disiplinkan. Setelah itu Kusuha kembali ke kelasnya lagi dan langsung disambut oleh Izumi serta Muli. Akan tetapi Kusuha ternyata telah merubah sikapnya. Bahkan ketika Muli akan memberikannya hadiah, Kusuha ternyata menolaknya. Hal itu pun dilihat oleh Akatsuki yang juga berada di dalam kelas. Sorenya, ketika Kusuha akan pulang, tiba-tiba Akatsuki masuk ke dalam liftnya juga. Akatsuki pun mengatakan bahwa ia tahu kalau Kusuha pasti sudah diperintahkan untuk melaporkan tentangnya. Untuk itu Akatsuki ingin agar Kusuha menanyakan apapun tentangnya dan ia akan menjawabnya. Kusuha pun mengatakan kalau ia memang diperintahkan untuk setiap hari melaporkan tentang Akatsuki. Karena jika ia gagal melaporkannya satu kali saja, maka ia akan dikembalikan ke tingkat dasar. Ia juga memberitahu Akatsuki bahwa suatu hari ia telah dikirim ke dunia isekai sendirian. Dan ketika ia bisa kembali dari dunia isekai, ia malah dipaksa lagi untuk masuk ke akademi itu. Yang notabene adalah semua muridnya sudah dewasa dan hanya ia sendiri saja yang masih anak kecil. Akatsuki kemudian mengajak Kusuha pergi ke suatu tempat untuk membuat laporan khusus tentangnya. Yang mana Akatsuki ternyata mengajaknya pergi ke tempat pembacaan komik yang di dalamnya terdapat ruangan untuk sepasang kekasih. Hal itu juga dilihat oleh Izumi dan Muli yang akhirnya memutuskan untuk masuk mengikuti mereka. Setelah berada di dalam, Akatsuki langsung saja berniat untuk bermain dengan Kusuha. Kusuha pun merasa takut karena ia berpikir ia belum dewasa. Namun Akatsuki ternyata hanya memeluknya saja dan memberitahukan bahwa Kusuha tidak perlu khawatir tentang dirinya. Memang Kusuha masihlah anak-anak, jadi sebaiknya ia harus sering marah dan sering tersenyum. Karena ia yakin jika Kusuha menjadi dirinya sendiri, maka ia pasti tetap akan berada di kelas B. Kusuha pun kini telah tenang dan berterima kasih kepada Akatsuki. Izumi dan Muli yang sedang bersembunyi kemudian keluar dan memarahi Akatsuki karena mereka berpikir kalau Akatsuki pasti sudah berbuat sesuatu kepada Kusuha. Esoknya, Haruka yang berada di ruangan OSIS merasa gelisah sebab Kusuha belum datang melapor. Haruka sebenarnya sangat kesal dengan Akatsuki karena ia sudah dipermalukan. Untuk itu ia akan mendisiplinkan Akatsuki agar tidak membuat onar lagi. Namun tiba-tiba Hikami datang dan memperingati Haruka bahwa Haruka tidak boleh berbuat sembarangan karena yang akan menangani Akatsuki adalah dirinya sendiri. Sementara itu terdapat seorang murid misterius yang sedang mengatur program untuk monster latihan, yang mana ia mengatur monster itu agar memiliki kekuatan yang maksimal. Di sisi lain, Akatsuki dan yang lainnya kini sedang berada di gedung olahraga. Mereka sedang berlatih menggunakan senjata yang keluar dari alat gelang. Gurunya memberitahu jika gelang itu bisa mengeluarkan senjata apa saja yang mereka pikirkan. Namun ketika Akatsuki mencobanya, sebuah senjata tidak keluar. Akatsuki berpikir kemungkinan itu semua terjadi karena ia tidak bisa menggunakan sihir. Lalu gurunya pun membagi dua kelompok untuk melakukan latihan. Kelompok yang lain akan membentuk pasangan dan melawan monster. Sementara kelompok yang lain akan duel 1 lawan 1. Muli beserta Izumi dan Kusuha masuk ke kelompok untuk membentuk tim sehingga mereka akan pergi ke ruangan sebelah untuk berlatih. Sementara Akatsuki memilih duel 1 lawan 1 dan ia pun memilih Onizuka. Awalnya Onizuka menolaknya, tapi karena Akatsuki memberitahukan kalau ia tidak bisa menggunakan sihir, Onizuka pun setuju untuk duel dengannya. Ketika duel dilakukan, Onizuka langsung saja menyerang Akatsuki dengan sihirnya.
Namun sihirnya itu ternyata tidak mempan sehingga Akatsuki pun berbalik menyerangnya. Lalu Akatsuki mendengar suara teriakan dari kelompok sebelah, yang mana ternyata monster yang akan mereka lawan kini telah berubah menjadi ganas. Kusuha dan yang lainnya kemudian mencoba menahan monster itu agar teman-temannya yang lain bisa pergi. Akan tetapi walau mereka sudah menyatukan kekuatan, tetap saja mereka tak bisa mengalahkannya, sehingga membuat Kusuha dan Izumi harus terkena serangan dan berubah menjadi batu. Muli yang mencoba menahannya sendirian kini sudah tak sanggup dan akhirnya pasrah. Untungnya Akatsuki datang menyelamatkannya dan kini menunjukkan senjata barunya. Akatsuki pun telah mengambil beberapa gelang sehingga senjata barunya yang merupakan pedang besar akhirnya keluar. Akatsuki kemudian menyerang monster itu secara terus-menerus sehingga monster itu tidak memiliki waktu untuk menyerangnya dan Akatsuki pun berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan monsternya, teman-teman kelasnya yang lain kini menjadi normal kembali. Sementara itu, para anggota OSIS kini sedang membicarakan Akatsuki yang ternyata telah berhasil mengalahkan monsternya sendirian. Mereka berpikir sebaiknya Akatsuki dimasukkan juga ke kelas A seperti mereka. Namun Haruka menolaknya sebab menurutnya Akatsuki tidak sebanding dengan mereka. Di sisi lain, Tanaka kini sedang pergi ke suatu tempat untuk menghancurkan sebuah barang, yang mana ternyata itu langsung saja dihentikan oleh Akatsuki yang telah mengetahui perbuatannya. Ia tahu kalau Tanaka lah yang telah membuat monster itu menjadi liar, karena sebelumnya ia sudah curiga kepadanya ketika Tanaka dibully oleh Onizuka. Tanaka pasti berniat untuk balas dendam kepada Onizuka dengan mengirim monster liar di pelatihan. Akatsuki juga sebenarnya tahu kalau Tanaka sangatlah kuat. Hanya saja Tanaka berpura-pura lemah dan menyembunyikan kekuatannya. Tanaka kemudian langsung saja menyerang Akatsuki dan membuat Akatsuki terpojokan. Ia terus saja menyerang Akatsuki sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Namun Akatsuki ternyata sengaja membuat dirinya terpojok agar bisa menyerang Tanaka. Hal itu pun membuat Tanaka terkejut sebab Akatsuki bisa bertahan dari serangannya. Akatsuki menjelaskan bahwa kekuatannya itu selain bisa menyerang, bisa juga digunakan untuk bertahan. Lalu Tanaka pun kini mengeluarkan sihirnya dan mengancam akan menghancurkan gedung akademi. Ia berpikir kalau Akatsuki memang akan bisa menghindarinya, tapi para murid yang lainnya akan terluka. Tanaka juga memberitahunya kalau para murid yang telah dilatih oleh akademi ini nantinya akan dipanggil dan diturunkan di medan peperangan. Dengan kata lain, akademi tersebut telah membentuk para pembunuh. Untuk itulah ia akan menghentikannya dan menghabisi para muridnya. Namun tiba-tiba saja tubuh Tanaka terkurung di dalam sebuah es, yang mana ternyata itu adalah kekuatan dari Hikami yang kini telah datang. Melihat Hikami yang telah datang, Akatsuki kemudian pergi meninggalkannya karena ia tahu jika mereka hanya berdua saja di dalam ruangan itu, mereka pasti akan bertarung lagi. Lalu esoknya ketika sedang sarapan, Akatsuki melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa anggota Kokon telah datang ke Jepang untuk berunding. Muli pun melihat Akatsuki yang begitu serius mendengar berita tersebut. Ia akhirnya menanyakan kepada Kusuha dan Izumi mengenai organisasi Kokon. Kusuha pun menjelaskan kalau Kokon itu merupakan organisasi yang membantu negara-negara di dunia dan anggotanya berisikan anak-anak dari segala penjuru dunia. Setiap anggotanya memimpin pasukan militer dari negaranya dan mengusung misi untuk perdamaian dunia. Mereka juga mengawasi dan membimbing anak-anak yang telah kembali dari dunia isekai sehingga kemampuan mereka nantinya tidak disalahgunakan. Di sisi lain, para anggota Kokon kini sedang mengadakan pertemuan yang mana mereka sedang membahas tentang seorang pahlawan yang telah kembali dari dunia isekai. Mereka ternyata saat itu sedang membahas Akatsuki yang kini telah dianggap sebagai pahlawan sejati. Hal itu sebenarnya membuat para anggota Kokon kesal sebab mereka malah dianggap sebagai pahlawan yang palsu. Salah seorang anggota mengatakan kalau Akatsuki memanglah kuat, tapi sampai sekarang ia belum melihat Akatsuki menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk itu sekarang ia telah menempatkan Akatsuki di kelas B dan akan terus mengawasinya. Dan setelah itu mereka akan memutuskannya apakah ia layak bergabung dengan mereka atau tidak.
Sementara itu Akatsuki sedang berada di atas gedung akademi. Ia masih memikirkan orang yang sebelumnya ia lihat di televisi. Lalu tiba-tiba seorang murid bernama Kaito datang juga ke tempat itu. Kaito yang melihat Akatsuki merasa terkejut ada seorang murid di tempat itu. Ia juga merasa sepertinya pernah melihat Akatsuki. Ketika mendekatinya, ia pun menyadari kalau Akatsuki adalah pahlawan yang sekarang sering dibicarakan. Ia kemudian mengeluarkan tinjunya untuk melakukan salam perkenalan kepadanya. Namun Kaito ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ia malah mencoba menendang kaki dari Akatsuki yang langsung saja dihentikan oleh Akatsuki. Sehingga mereka pun kini saling menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi tak lama kemudian Akatsuki berhasil menjatuhkan Kaito. Sehingga Kaito meminta untuk menghentikan pertarungan mereka karena sebenarnya ia hanya berniat untuk memberikan salam perkenalan. Kaito lalu merasa kalau kekuatan Akatsuki sepertinya bisa ia gunakan. Ia pun menyuruh Akatsuki untuk ikut bersamanya karena ia ingin Akatsuki menemui seseorang. Ia juga memberitahu Akatsuki kalau dirinya itu berasal dari kelas A. Setelah itu Akatsuki pergi menemui Muli untuk berbelanja di sebuah minimarket. Ketika telah pulang, Akatsuki kemudian menanyakan apa yang diinginkan oleh Muli. Muli kemudian memberitahunya bahwa ia ingin membeli beberapa pakaian lagi yang cocok untuknya. Akatsuki yang mendengarnya lalu menawarkan agar besok mereka pergi berbelanja di sebuah mall. Besoknya, Akatsuki beserta yang lainnya kini bersama-sama pergi ke mall untuk menemani Muli membeli pakaian. Namun saat sampai di mallnya, Muli sangat terkejut karena menurutnya mall itu sangat besar. Izumi pun memberitahunya bahwa sebenarnya itu hanyalah mall yang kecil. Masih banyak mall lain lagi yang lebih besar daripada mall itu. Kusuha juga memberitahu Akatsuki seharusnya ia lebih awal membawa Muli ke tempat itu. Karena jika ia ingin ingatan Muli kembali, maka ia sebaiknya membawa Muli ke tempat yang biasa ia datangi. Akatsuki pun mengatakan kalau perkataan dari Kusuha itu memang benar. Untuk itu, ia ingin agar Muli memberitahukannya jika ada tempat yang ia ingin kunjungi. Mereka kemudian naik ke lantai atas untuk mencari toko pakaian. Kusuha lalu menanyakan mengapa hanya dada dari Muli saja yang membesar sementara bagian yang lainnya tidak. Menurut Muli, sepertinya itu karena ia masih masa pubersitas dan mungkin juga karena ia terlalu kuat minum susu. Setelah memilih pakaian yang diinginkan oleh Muli, mereka kemudian melanjutkannya lagi dengan makan bersama. Izumi lalu menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Akatsuki pada saat perankingan. Akatsuki pun mengatakan kalau ia tidak mengetahui sama sekali tentang perankingan itu. Muli kemudian menjelaskan bahwa untuk penetapan kelas mereka di tahun depan, mereka harus mendapatkan hasil tes yang bagus. Untuk itu, mereka juga diperbolehkan membuat tim dalam tes perankingan. Dan dalam timnya, mereka hanya boleh memiliki anggota sebanyak 4 orang saja. Muli dan yang lainnya telah membuat tim bersama. Muli pun mengajak Akatsuki untuk bergabung saja dengan tim mereka. Karena ia yakin pastinya tidak ada yang mau membentuk tim bersama Akatsuki. Akatsuki pun setuju dan menerima tawaran dari Muli. Lalu ketika akan pulang, Akatsuki pun berterima kasih kepada Izumi dan Kusuha sebab mereka berdua sudah mau menemani Muli dalam seharian ini. Namun Izumi dan Kusuha mengatakan kalau Akatsuki tidak perlu memikirkan itu karena mereka juga telah bersenang-senang selama seharian. Saat telah berada di rumah, lagi-lagi Akatsuki terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Muli kemudian datang dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Akan tetapi Akatsuki mengatakan kalau ia hanya sedang kelelahan saja. Di sisi lain, Kaito kini sedang berada di sebuah tempat menemui seseorang. Yang mana Kaito memberitahukan orang itu kalau ia telah menemukan orang yang bernama Akatsuki. Sementara itu di sebuah hotel, kini sedang terjadi pemeriksaan pengunjung. Kepala penjaga keamanan hotel itu lalu menemui Hikami yang kini telah datang. Ia mengatakan agar Hikami tidak perlu menaikkan tingkat pengawasan hotel itu. Akan tetapi Hikami lalu pergi ke toilet dan menunjukkan beberapa orang yang telah membeku. Sehingga kepala keamanan itu akhirnya menyuruh anggotanya untuk menaikkan tingkat keamanan hotelnya. Lalu Haruka yang berada di ruangan OSIS kini memberitahu anggota yang lainnya bahwa selama Hikami pergi maka kemampuan mereka sebagai anggota OSIS akan dites. Ia sendiri juga telah membuat buku petunjuk keadaan darurat. Dengan begitu, mereka pastinya akan bisa menangani segala situasi.
Ia juga ingin agar mereka menegakkan peraturan dan keadilan di akademi tersebut. Sementara itu, di kelas Akatsuki kini gurunya sedang mengadakan ujian. Namun Akatsuki ternyata hanya tidur saja, sementara yang lainnya sedang serius mengerjakan soalnya. Ketika gurunya memeriksa pekerjaan Akatsuki, ternyata ia sudah selesai menjawab semuanya. Lalu ketika telah selesai dan akan pulang, tiba-tiba Kaito datang menghampiri mereka. Ia mengatakan kalau Akatsuki harus ikut dengannya sebab sebelumnya ia sudah setuju untuk bertemu dengan seseorang. Akatsuki akhirnya pergi bersama Kaito, sementara Muli kini kembali bersama yang lainnya. Kaito lalu membawa Akatsuki pergi ke sebuah laboratorium akademi. Yang mana di tempat itu ternyata merupakan sebuah bengkel kendaraan. Kaito pun kemudian mempertemukan Akatsuki dengan orang yang sebelumnya ia temui, yaitu ayahnya sendiri, serta mengatakan agar membiarkan Akatsuki mencoba kendaraannya. Namun ayahnya itu bersikap tegas dan tak mau bila Akatsuki harus mencobanya, sebab Akatsuki bisa saja terluka. Akatsuki lalu melihat ada sebuah kendaraan dan mencoba menyentuhnya. Tiba-tiba saja kendaraan itu mengeluarkan listrik sehingga membuatnya terhempas. Ayah Kaito mengatakan kalau kendaraan itu merupakan motor untuk pengendara jiwa, terbuat dari besi terkuat di dunia dan bisa mencapai kecepatan cahaya. Kaito juga menambahkan masalah dari motor itu adalah pengendaranya harus menerima persetujuan dari motornya. Karena jika tidak, maka akan terjadi seperti hal sebelumnya. Akatsuki lalu mengatakan kalau ia sepertinya tidak akan mencobanya, sebab tidak ada untungnya juga bila ia harus mengendarai motor itu. Ayah Kaito kemudian memberitahu Akatsuki bahwa yang bisa mengendarai motor itu hanyalah ayah dari Akatsuki yang bernama Goki, yang artinya motor itu tidak akan menerima siapapun yang levelnya di bawah dari Goki. Akatsuki yang mendengarnya pun merasa tertantang karena ia sebenarnya kesal kepada ayahnya itu. Ia pun akhirnya bertekad untuk mencoba motor itu agar bisa mengalahkan ayahnya. Sementara itu Haruka mendengar adanya suara keributan di lab akademi. Ketika memeriksanya dari atas, ia melihat Akatsuki sedang mengendarai motor dengan sangat cepat. Hal itu pun membuatnya merasa kalau Akatsuki sepertinya sudah melakukan eksperimen tanpa meminta izin darinya. Ia lalu mendatangi Akatsuki dan mengatakan bahwa Akatsuki akan dihukum karena telah melakukan penelitian ilegal. Akan tetapi ayah Kaito memberitahu Haruka bahwa ialah yang sebenarnya menyuruh Akatsuki untuk mencoba motor tersebut, sehingga seharusnya yang diberi hukuman itu adalah dirinya, bukan Akatsuki. Haruka pun setuju, tapi ia tetap harus menyita motor itu sebagai barang ilegal. Ketika Haruka akan mengambilnya, tiba-tiba saja motor itu menolaknya dan menghancurkan semua pakaiannya. Akatsuki kemudian memberikan jaketnya dan Haruka pun akhirnya bergegas pergi dari tempat itu. Haruka ternyata pergi menemui anggota OSIS yang lainnya sebab sekarang telah muncul teroris di tengah kota. Para teroris itu mengaku kalau mereka berasal dari organisasi Crimson. Namun Haruka merasa heran karena yang ia tahu organisasi Crimson tidak akan menampakkan dirinya terang-terangan. Haruka kemudian mengambil ahli kasus itu dan menyuruh pihak kepolisian untuk menunggu. Mereka lalu mulai mendatangi gedung itu dan menghajar penjaga yang ada di lantai atas. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam hingga sampai di tempat para sandera. Minami lalu berusaha membuat dinding di area para sandera itu, sementara Haruka dan Usaki menghabisi penjaga yang lainnya. Namun di antara para sandera, ternyata masih ada teroris yang lain dan mencoba mengancam mereka dengan mengambil seorang anak. Penjahat itu meminta agar Haruka harus membiarkan helikopter itu karena jika tidak ia akan menghabisi anak tersebut. Haruka yang tidak punya pilihan lain terpaksa harus menyetujui permintaan dari penjahat itu. Akan tetapi ia memberitahu yang lainnya bahwa mereka harus bersiap menyerang ketika penjahat itu fokus kepada helikopternya. Tiba-tiba saja Akatsuki pun datang dan menyelamatkan anak itu, sehingga Haruka pun berhasil menghabisi penjahat yang tersisa. Para sandera yang telah diselamatkan kini turun ke bawah, tapi salah satu sanderanya ternyata adalah penjahat. Penjahat itu kemudian berniat menghancurkan gedung tersebut dengan bomnya. Namun ia dicegat oleh Kaito
yang marah karena penjahat itu menggunakan nama organisasi Crimson. Ia pun akhirnya langsung menghabisi penjahat itu karena telah merasa kesal. Sementara itu di dunia isekai, Putri Listi sedang bertemu dengan pejabat kerajaan lainnya, yang mana saat itu juga sang putri sedang berbicara dengan kaisar kerajaan tetangganya yang bernama Balam. Balam mengusulkan agar mereka segera mengejar anak dari Raja Iblis, sebab ia mendapatkan informasi bahwa masih ada klan iblis yang tersisa dan sedang bersembunyi. Jika anak Raja Iblis itu kembali, maka orang-orang dari klan iblis pasti akan kembali bersemangat menyerang mereka. Untuk itu mereka sebaiknya menangkap anak Raja Iblis demi kedamaian dunia. Putri Listi sebenarnya tidak setuju dengan ide tersebut. Namun karena memang ia tidak memiliki solusi lain lagi, yang akhirnya ia harus setuju. Balam pun mengatakan bahwa ia nantinya akan mengirim orangnya untuk mencari keberadaan anak dari Raja Iblis. Karena sekarang anak Raja Iblis tidak berada lagi di dunia mereka. Putri Listi kemudian mempertanyakan apa yang dimaksud oleh Balam. Sebab menurutnya yang bisa pergi ke dunia lain itu dan melewati gerbangnya hanyalah mereka yang berasal dari dunia lain juga. Balam mengatakan bahwa apa yang Putri Listi sampaikan itu memanglah benar. Sehingga yang membawa anak Raja Iblis pergi ke dunia lain itu adalah Akatsuki yang merupakan pahlawan mereka. Setelah itu mereka kemudian pergi ke gerbang yang ada di ujung hutan. Menurut Putri Listi, Kaisar Balam sepertinya sangat percaya diri dengan pendapatnya itu. Padahal Akatsuki sudah mengalahkan Raja Iblis. Ia malah menyebut Akatsuki sebagai seorang pengkhianat. Jika nantinya pendapatnya itu salah, maka Kaisar Balam harus membayarnya dengan hukuman. Tak lama setelah itu, Kaisar Balam akhirnya datang bersama dengan pasukannya. Salah satu pengawal Putri Listi yang bernama Lati lalu mempertanyakan bagaimana Balam akan melewati gerbang tersebut. Karena hanya orang yang berasal dari dunia lain saja yang akan bisa melewati gerbang itu. Jadi, siapa orang yang akan mencoba teori Balam dan membuktikan kalau Akatsuki telah mengkhianati mereka? Balam kemudian memperkenalkan seorang pria bernama Pili, yang mana Pili ternyata juga merupakan orang yang datang dari dunia lain. Jika Pili bisa melewati gerbangnya, maka ia yang akan mencari keberadaan anak Raja Iblis. Ia sudah memberikan perintah kepada Pili untuk melakukan hal itu. Dengan begitu, teorinya pasti nantinya akan bisa terbukti. Balam juga mengatakan bahwa mereka sekarang bergantung kepada Pili. Ia pun ingin agar Pili membawa anak Raja Iblis itu nantinya kepadanya. Putri Listi lalu mempertanyakan apakah Balam akan menculik anak Raja Iblis dan membawanya kembali, karena ia juga belum pernah mendengar seseorang dari dunia lain dapat kembali lagi ke isekai 2 kali. Balam mengatakan bahwa ia tidak masalah dengan hal itu, karena kalaupun Pili tidak bisa kembali lagi ke isekai, maka ia cukup menghabisi anak Raja Iblis di dunianya itu. Lalu ketika Pili akan melewati gerbang itu, ia mempertanyakan kepada Balam apa yang akan ia lakukan jika Akatsuki menghalanginya. Balam pun ingin agar Pili melakukan apa yang perlu ia lakukan. Bahkan jika memang perlu, Pili juga bisa menghabisinya. Putri Listi pun tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Balam. Akan tetapi, Balam memberitahunya bahwa anak Raja Iblis adalah musuh mereka. Jika Putri Listi berusaha melindungi Akatsuki, maka itu berarti ia juga melindungi musuh mereka. Lagi pula Akatsuki bukanlah pahlawan, melainkan seorang pengkhianat. Orang yang melindungi Akatsuki dari Raja Iblis adalah Leon. Seharusnya Leon adalah pahlawan yang sesungguhnya, walau ia telah mati. Putri Listi juga beserta para pengawalnya adalah orang-orang yang selamat dari peperangan yang terjadi. Namun baginya, mereka bukanlah selamat, melainkan hanya melarikan diri. Dan itu adalah tanda seorang pengecut. Putri Listi lalu mengatakan kalau Akatsuki lah yang telah membantunya dan juga rakyatnya. Bahkan mereka juga telah membuat kerajaan sendiri bernama Kerajaan Sepilo. Akatsuki juga bersedia menerima panggilan pahlawan itu karena ia merasa bersalah atas kematian Leon. Untuk itu, Putri Listi ingin agar Kaisar Balam berhenti mengganggu pahlawan kerajaannya. Kaisar Balam mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan perkataan Putri Listi, karena sekarang ia hanya berniat membuktikan teorinya kalau ia memanglah benar. Kaisar Balam lalu menyuruh Pili untuk segera pergi ke dunianya.
Akan tetapi pengawal Putri Listi yang bernama Seka mencoba menghentikan Pili, sebab ia terlebih dahulu ingin menguji kemampuan dari Pili. Pili pun dengan senang hati langsung menunjukkan kekuatan sihirnya yang membuat mereka semua terkejut. Namun ketika mereka akan melanjutkan pertarungannya, Kaisar Balam langsung saja menghentikannya, karena menurutnya musuh mereka bukanlah berada di sini, sehingga Pili pun kini kembali lagi ke dunianya. Sementara itu di dunia manusia, tes perengkingan akhirnya dimulai. Kaito kemudian mendatangi Akatsuki yang saat itu sedang bersiap mengikuti tes perengkingan. Kaito memberitahunya bahwa sebenarnya banyak orang yang ingin melawannya untuk menaikkan rankingnya. Akatsuki pun menanyakan apakah Kaito juga termaksud orang yang akan melawannya. Kaito mengatakan kalau dalam tes ini ia hanya akan bersantai-santai saja. Tak lama kemudian, Muli dan yang lainnya akhirnya mendatangi mereka. Muli marah karena Akatsuki terlambat datang, padahal ia juga sudah menentukan di mana lokasi mereka harus bertemu. Akatsuki lalu menanyakan apakah ia bisa melawan para anggota OSIS. Kaito menjelaskan kalau itu bisa ia lakukan sebab anggota OSIS juga merupakan murid di akademi itu. Bersamaan dengan itu, para anggota OSIS pun juga muncul. Akatsuki akhirnya menantang Hikami untuk bertarung dengannya di tes perengkingan. Namun Hikami mengatakan kalau ia sebenarnya tidak akan mengikuti tes tersebut, sebab ia dijadwalkan akan mengikuti rapat pertemuan anggota Kokon. Akan tetapi, 3 anggota OSIS yang lainnya tetap akan mengikuti tes perengkingan itu. Akatsuki mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan hal itu dan tetap ingin melawan Hikami. Hikami pun akhirnya setuju untuk bertarung dengannya. Jika memang rapat pertemuannya itu telah selesai, maka ia akan segera kembali ke akademi dan mengikuti tes perengkingan. Hanya saja, Akatsuki terlebih dahulu harus melawan peserta lainnya, termaksud anggota OSIS. Lalu sebelum tes perengkingan dimulai, para peserta pun dijelaskan tentang aturannya, yang mana mereka akan dilepas di dalam hutan dan harus bertahan selama 48 jam. Siapapun yang bisa mengalahkan lawannya, maka rankingnya akan naik. Siapapun yang bisa mengalahkan lawannya, maka rankingnya juga akan naik. Dalam tes perengkingan, mereka juga bisa menggunakan sihir serta kekuatannya. Gelang yang mereka pakai juga akan memberikan pakaian pelindung sehingga mereka tidak akan terluka. Tes perengkingan akhirnya dimulai, tapi tim dari Akatsuki langsung saja mendapatkan serangan. Mereka pun terus saja mendapatkan serangan dari tim lainnya. Namun walau diserang dengan banyak tim, Akatsuki mampu mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, para guru yang melihat tes itu merasa heran dengan tesnya. Sebab tesnya baru saja berjalan, tapi sudah banyak tim yang tereliminasi. Dan yang membuat para tim itu tereliminasi hanyalah satu tim, yaitu tim 8. Salah satu guru lalu datang memberitahu mereka kalau tim itu adalah tim dari Akatsuki. Sebenarnya, dengan kemampuan Akatsuki, seharusnya dia itu ditempatkan di kelas A. Malamnya, ketika Akatsuki sedang beristirahat bersama yang lainnya, tiba-tiba Haruka beserta anggota OSIS yang lainnya mendatangi mereka. Haruka pun menantang Akatsuki untuk bertarung dengan mereka. Akatsuki langsung saja menerima tantangan itu, tapi ia hanya ingin melawan mereka sendirian. Para anggota tim Akatsuki menentangnya jika Akatsuki harus bertarung sendirian. Namun Akatsuki menjelaskan bahwa ia tidak mau melibatkan mereka dengan pertarungan yang tidak berarti. Apalagi esok harinya mereka masih akan melakukan banyak pertarungan. Akatsuki pun akhirnya pergi sendirian menghadapi para anggota OSIS. Haruka kemudian langsung saja menyerang Akatsuki dengan sihir anginnya. Akan tetapi Akatsuki berhasil menghindarinya, bahkan membuat Haruka terpojok. Untungnya Minami dan Usaki datang membantunya. Akatsuki lalu mengatakan agar mereka serius lagi dalam melawannya, karena jika tidak, maka ia akan dengan cepat mengalahkan mereka. Mereka semua akhirnya mengeluarkan senjata beserta sihirnya. Namun tiba-tiba saja sihir mereka hilang dan Akatsuki pun langsung menyerangnya. Kaito kemudian menghentikan serangan yang dilancarkan oleh Akatsuki. Ia memberitahunya bahwa sekarang pelindung mereka telah menghilang. Sepertinya telah terjadi suatu masalah di ruangan panitia, sebab alarm mereka juga tidak berbunyi. Sekarang, jika mereka terluka, maka luka itu juga akan tetap berada di tubuh mereka. Tiba-tiba saja terjadi sebuah serangan dan itu tepat berada di tempat anggota Akatsuki. Dengan cepat,
Akatsuki langsung berlari menuju ke tempat Muli. Ketika Akatsuki sampai, ia melihat tempat itu yang sudah porak-poranda. Ia kemudian berusaha mencari anggota timnya dan menemukan Izumi serta Kusuha yang sedang tergeletak. Kusuha pun mengatakan kalau ia baik-baik saja karena Izumi melindunginya dengan perisai. Hanya saja ia tidak tahu dengan kondisi Muli sebab Muli sengaja memancing pria itu untuk mengikutinya. Sepertinya pria itu berasal dari dunia isekai yang sama dengan Akatsuki, sebab Muli mengatakan kalau pria itu adalah kesatria suci. Sementara itu Muli kini sedang berusaha melarikan diri dari pria tersebut, yang mana pria itu ternyata adalah Pili yang kini telah menemukannya. Di sisi lain, Akatsuki lalu memberitahu para anggota OSIS tentang rencananya. Ia ingin agar Minami membuat golem yang mirip dengan guru mereka dan memerintahkan golem itu untuk mengevakuasi semua murid yang tersisa. Ia juga meminta agar Usaki membantu apa yang dilakukan oleh Minami. Akatsuki juga ingin agar Haruka membawa Kusuha dan Izumi ke tenda evakuasi karena di antara mereka dialah yang paling cepat. Sementara itu ia sendiri akan mencari orang yang menyebabkan masalah tersebut. Para anggota OSIS pun menolak jika Akatsuki akan pergi sendirian melawan orang itu. Namun Akatsuki mengatakan kalau mereka adalah anggota OSIS dan prioritas utama mereka adalah menyelamatkan para murid. Lagi pula, hanya dia saja yang bisa melawan orang itu karena sebelumnya Haruka dan yang lainnya sama sekali tidak bisa menggunakan sihirnya. Di sisi lain, Pili yang masih terus mengejar Muli kini dihentikan oleh Onizuka. Pili pun memperingatkan Onizuka untuk tidak ikut campur sebab pelindung untuk mengurangi luka mereka telah menghilang dan jika mereka bertarung bisa saja Onizuka akan tewas. Onizuka pun langsung saja menyerang dengan sihir apinya. Akan tetapi, sihirnya itu berhasil dihilangkan oleh Pili dan berbalik menyerang. Namun Onizuka ternyata telah membuat bayangan dari sihir apinya. Pili kembali memperingatkannya untuk tidak melawannya sebab Onizuka tidak akan bisa menang darinya. Dan sihir yang ia gunakan itu hanyalah sihir bayangan yang lemah. Onizuka kemudian kembali menyerang dengan sihir apinya. Akan tetapi, serangan itu ternyata tidak membuat Pili tergores sedikit pun. Bahkan Pili yang memberikan serangan balik kini membuat Onizuka harus terluka parah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Akatsuki akhirnya datang menemui Onizuka. Ia pun berusaha memberikan pertolongan pertama agar Onizuka bisa selamat. Setelah itu ia langsung memanggil Kaito yang saat itu sedang bersembunyi. Kaito pun terkejut karena Akatsuki ternyata bisa mengetahui keberadaannya. Akatsuki meminta agar Kaito segera membawa Onizuka sementara ia akan pergi mencari Muli. Di sisi lain, Usaki dan Minami pergi ke ruang pengawas untuk memberitahu peserta yang lainnya. Ia mengatakan agar semua peserta kembali ke tenda evakuasi karena sekarang telah terjadi masalah darurat. Para peserta juga dilarang untuk bertarung karena ujian tes perengkingan ini telah dibatalkan. Lalu Pili kini telah menemukan Muli yang saat itu berada di atas bukit. Pili mengatakan bahwa ia sebenarnya telah diperintahkan untuk menangkap Muli dan ia juga nantinya akan membawa Muli kembali ke dunia isekai. Namun menurut Muli, sepertinya itu tidak akan bisa dilakukan oleh Pili sebab ia sama sekali tidak pernah mendengar ada orang yang bisa pergi ke dunia isekai berkali-kali. Pili pun mengatakan agar Muli tidak perlu memikirkan hal itu karena walau Muli lari ke dunia ini, ia tetaplah anak Raja Iblis sehingga ia akan membawa Muli untuk dieksekusi di dunia isekai. Pili pun berhasil memojokkan Muli dan menangkapnya. Pili memberitahunya walau Raja Iblis telah mati, masih ada beberapa kelompok yang mencoba memberontak. Jika semua keturunan Raja Iblis dimusnahkan, maka semua klan iblis pasti akan berhenti memberontak. Namun menurut Muli, sepertinya Pili telah berbohong karena jika tujuannya untuk menghentikan klan iblis, seharusnya ia menghabisinya sekarang. Pili ingin membawanya hidup-hidup, pastinya agar bisa memanipulasi kekuatan tentara para iblis. Pili pastinya hanya ingin menipu dan memusnahkan klan iblis. Untuk itu agar semua tidak sesuai dengan rencananya, maka Muli akan menghabisi dirinya sendiri. Pili pun memberitahukannya kalau Muli tidak boleh melakukan itu karena jika ia melakukannya, maka Pili akan menghabisi semua teman-temannya. Tak lama kemudian, Akatsuki pun akhirnya menemukan mereka. Ia langsung saja menghajar Pili agar menjauh dari Muli.
Mereka berdua kemudian saling menghantamkan pedangnya. Akatsuki lalu menanyakan di mana teman-teman dari Pili karena ia yakin Pili pasti tidak datang sendirian. Namun Pili mengatakan kalau ia hanya sendirian saja. Ia bisa cepat menemukan Muli karena ia bertanya kepada orang-orang dan mengancamnya. Pili juga menanyakan apakah Akatsuki akan melawan manusia yang berasal dari dunianya demi melindungi anak Raja Iblis dari dunia isekai. Akatsuki pun mengatakan kalau ia tidak peduli dengan hal itu, entah ia manusia dari dunianya ataupun dari dunia lain. Jika membuat seorang wanita menangis, maka ia akan menghajarnya. Pili lalu menyerang Akatsuki dengan sihirnya, tapi serangannya itu bisa ditangkis dengan mudah. Akatsuki pun kini mengeluarkan kekuatan aslinya, yang mana dengan kekuatannya itu ia berhasil memukul mundur Pili. Akatsuki kemudian menjelaskan bahwa kekuatannya itu bisa mengumpulkan energi Ki. Akatsuki kemudian menjelaskan bahwa kekuatannya itu adalah bisa mengumpulkan energi Chi. Dengan energi itu, ia bisa membuat penghalang anti sihir, bahkan ia bisa memanipulasi energi Chi sehingga terbentuk lagi energi Chi yang besar. Pili pun lalu berusaha menahan serangan dari Akatsuki dengan membuat sihir pelindung. Namun sihir pelindung itu bisa ditembus sebab serangan Akatsuki itu bukanlah sebuah sihir. Pili yang terkena serangan kemudian bangkit dan merasa kesal karena sudah meremehkan Akatsuki. Akan tetapi lagi-lagi Akatsuki berhasil menghajar Pili, yang mana hal itu akhirnya membuat Pili mendekati Muli dan mengancamnya. Pili pun menyuruh Akatsuki untuk menurunkan senjatanya itu karena jika tidak ia akan menghabisi Muli. Akatsuki lalu membuang senjatanya dan tertawa terbahak-bahak. Akatsuki mengatakan kalau Pili sebenarnya hanyalah orang yang lemah yang selalu bersembunyi di balik wanita. Dengan kekuatan seperti itu, menurut Akatsuki Pili pastinya tidak akan bisa menjadi pahlawan. Pili yang kesal mendengar perkataan Akatsuki akhirnya maju menyerangnya. Namun Akatsuki ternyata bisa menahan serangan itu dengan memusatkan energi Chi di lehernya. Karena Pili sudah berada di dekatnya, Akatsuki pun langsung saja menghajarnya. Setelah itu Akatsuki kemudian mengejar Muli yang telah melarikan diri dari tempat tersebut. Akatsuki pun berhasil menemukan Muli yang saat itu tengah berada di pinggir tebing. Muli kemudian memberitahu Akatsuki bahwa ia tidak bisa lagi kembali ke dunianya. Bahkan di dunia ini juga ia tidak bisa hidup karena akan terus membahayakan orang di sekitarnya. Muli akhirnya melompat ke dalam sungai untuk menghabisi dirinya sendiri. Akan tetapi Akatsuki berhasil menyelamatkan Muli yang telah lompat ke air. Akatsuki lalu menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Muli. Muli kemudian menjelaskan bahwa hidupnya itu hanya akan membuat semuanya dalam bahaya. Jika ia masih hidup, orang-orang dari dunia isekai pasti akan terus datang mencarinya. Dan itu bisa membahayakan antara dunia Akatsuki dan dunia isekai. Sehingga hanya dengan kematiannya lah, maka semuanya akan selesai. Akatsuki lalu memberitahu Muli bahwa apa yang dikatakannya itu tidaklah benar. Menghabisi dirinya sendiri itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Ayahnya sendiri bertarung sampai akhir demi agar Muli bisa hidup bahagia di dunia yang aman dan nyaman. Jika Muli mengkhianati usaha ayahnya, maka ayahnya itu pasti akan sangat kecewa. Akatsuki akhirnya mengajak Muli untuk kembali bertemu dengan anggota tim lainnya. Namun ketika akan berjalan, Akatsuki langsung terjatuh. Saat Muli memeriksanya, ternyata Akatsuki telah terkena racun. Muli pun dengan cepat menghisap racun yang ada di tubuh Akatsuki. Akan tetapi setelah beberapa saat, Akatsuki ternyata telah sadar kembali. Akatsuki mengatakan kalau ia telah menggunakan Chi-nya untuk menghentikan penyebaran dari racunnya. Dengan begitu, ia pun bisa cepat pulih dari racun tersebut. Mereka kemudian bergegas untuk pergi ke tenda evakuasi. Akan tetapi Pili ternyata masih hidup dan telah menemukan mereka. Pili pun terkejut melihat Akatsuki yang masih hidup, padahal ia sudah memberikan racun yang mematikan. Akatsuki lalu memberitahunya kalau Pili pasti tidak akan bisa menyerangnya lagi, karena serangannya yang sebelumnya itu telah membuat Chi dari Pili menjadi tidak teratur. Namun Pili mengatakan kalau sebelumnya itu ia belumlah mengeluarkan kekuatan aslinya. Untuk itu, ia sekarang akan serius dan tidak meremehkan Akatsuki lagi. Di sisi lain,
Haruka yang berada di tempat evakuasi tiba-tiba saja merasakan adanya getaran. Saat keluar memeriksanya, mereka terkejut karena telah muncul seekor naga, yang mana naga tersebut ternyata adalah Pili yang telah merubah wujudnya. Akatsuki pun merasa sepertinya Pili telah mengatur perjanjian dengan sang naga kepedihan. Lalu ketika Akatsuki akan menyerangnya, Muli mengatakan kalau Akatsuki sebaiknya memulihkan tenaganya terlebih dahulu. Ia akan mencoba mengelur waktu sampai kekuatan Akatsuki sudah kembali. Akatsuki pun tak bisa menolaknya sebab efek dari racun sebelumnya masih ia rasakan. Muli kemudian berusaha memancing Pili untuk menjauh dari Akatsuki. Tak lama kemudian, Kusuha dan Izumi kini mendatangi Akatsuki dan menanyakan apa yang terjadi. Akatsuki pun menjelaskan kalau saat ini Muli sedang memancing naga itu untuk mengejarnya, yang mana Muli berniat untuk mengelur waktu sampai racun di tubuhnya hilang sepenuhnya. Kusuha dan Izumi lalu memutuskan untuk membantu Muli mengelur waktu, karena menurutnya jika lebih banyak orang pastinya waktunya juga akan lebih lama. Di sisi lain, Muli ternyata membawa Pili pergi ke kawasan pelatihan. Muli kemudian mencoba menyerangnya dengan sihir anginnya. Akan tetapi, serangan yang ia lancarkan itu ternyata sama sekali tidak mempan. Bahkan walau ia menyerang dengan senjatanya, tetap juga ia tak bisa melukainya. Muli yang akan terkena serangan kini diselamatkan oleh Haruka yang telah datang membantunya. Haruka pun mempertanyakan mengapa Akatsuki membiarkan dirinya melawan naga itu sendirian. Muli menjelaskan bahwa naga itu adalah Pili yang telah berubah wujud. Saat ini Akatsuki sedang terkena racun dan ia akan mengelur waktu sampai kekuatan Akatsuki pulih. Haruka pun mengatakan kalau sekarang Muli tidak perlu khawatir sebab ia dan anggota OSIS lainnya lah yang akan mengalahkan Pili. Mereka semua kemudian maju menyerang Pili yang langsung saja membuatnya kesakitan. Muli yang sedang menunggunya di atas lalu menyerang dengan sihir anginnya. Namun itu sama sekali tidak mempan dan malah membuat naga tersebut akan menyerangnya. Untungnya Kusuha kini telah datang dan menghantam Pili dengan senjatanya. Izumi pun menembakkan panah sihirnya sehingga membuat Pili kesakitan. Kusuha lalu memberitahu Muli kalau mereka harus menahan naga itu selama 30 menit. Karena dalam 30 menit kekuatan Akatsuki akan pulih dan ia akan datang menghabisi naga tersebut. Mereka semua akhirnya bekerja sama untuk melawan Pili, mulai dari Haruka dan Izumi yang menyerang dengan senjatanya masing-masing, disusul dengan Kusuha dan Minami yang mengeluarkan sihirnya dengan menciptakan golem raksasa, yang mana golem tersebut pun langsung saja menyerang Pili. Tak berhenti di situ saja, Usaki juga menyerangnya dengan pedangnya, dan terakhir Muli pun menyerang dengan sihir yang biasa dipakai oleh ayahnya, yaitu sihir petir. Namun Pili ternyata tidak terkena dampak sama sekali. Malahan serangan yang Pili keluarkan membuat mereka kini tak sadarkan diri. Pili mengatakan kalau sebenarnya ia hanya sengaja membuat mereka terlihat menang. Dengan begitu ia bisa menjatuhkan mental mereka yang sudah berjuang. Pili mengatakan jika Muli masih melawan maka ia akan menghabisi teman-temannya. Dengan terpaksa, Muli pun menyerah sehingga Pili juga menangkapnya. Pili kemudian mengeluarkan sihirnya untuk mengembalikan mereka ke dunia isekai. Karena kalau dengan wujudnya sekarang, ia bisa dengan mudah pergi ke dunia isekai. Lalu tiba-tiba Akatsuki pun datang menghentikan Pili dan menyelamatkan Muli. Akatsuki kemudian menyuruh Muli untuk membawa teman-temannya yang lain karena sudah waktunya ia yang akan melawannya. Akatsuki dan Pili lalu saling mengeluarkan serangannya hingga saat Akatsuki menghantam Pili dengan pedangnya itu, tiba-tiba saja pedang tersebut terkena racun. Akan tetapi Akatsuki kini sudah mengetahui bagaimana cara melawan racunnya, sehingga ia langsung saja menyerang dengan bertubi-tubi. Namun Pili masih bisa menahannya dan membalasnya dengan serangan tanpa henti. Untungnya Akatsuki masih bisa melawan dan membuat Pili terjatuh. Ketika Pili akan terbang, tiba-tiba saja ia merasakan kelelahan. Akatsuki kemudian mengatakan bahwa itu adalah caranya melawan racun, yaitu ia sebelumnya telah memasukkan energi Chi-nya ke dalam tubuh Pili. Pili pun sangat kesal dan akhirnya mengeluarkan sihir pamungkasnya. Akatsuki pun mencoba menahannya,
Tapi ia terkejut karena serangan Pili ternyata lingkupnya sangat luas. Untungnya Akatsuki masih sempat menyelamatkan mereka semua. Namun pedang Akatsuki kini telah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Muli yang melihatnya kemudian memberikan gelangnya. Begitu pula dengan Haruka yang telah sadar memberikan gelangnya itu kepada Akatsuki. Dengan begitu, Akatsuki pun kini bisa mengeluarkan pedangnya lagi. Akatsuki dan Pili kemudian saling menyerang. Namun serangan Pili berhasil membuat Akatsuki terbang ke atas, yang mana hal itu membuat Akatsuki kini dalam posisi yang bahaya. Muli kemudian berusaha menyadarkan Akatsuki yang saat itu tengah di atas udara. Akatsuki pun akhirnya tersadar dan dengan cepat memanggil pedangnya lagi. Dengan pedangnya itu pun ia akhirnya berhasil menahan serangan Pili dan bahkan langsung menghabisinya. Sementara itu para anggota Kokon yang melihat pertarungan Akatsuki kini sedang membicarakannya, yang mana Akatsuki telah mengalahkan makhluk tingkat tinggi dengan hanya seorang diri saja. Walau kenyataannya Akatsuki tidak bisa menggunakan sihir, namun menurut salah satu anggota Kokon, yang dihadapi Akatsuki itu hanyalah makhluk tingkat tinggi tiruan. Beberapa hari kemudian Akatsuki kini berada di atas gedung akademi. Ia kesal karena tak bisa melawan Hikami di tes perankingan. Lalu Kaito pun datang dan memberitahukan Akatsuki bahwa hasil dari tes perankingan sudah keluar. Akatsuki dan timnya kini telah masuk ke kelas A. Akan tetapi, Akatsuki mengatakan kalau Kaito sangatlah licik. Sebab Akatsuki menyadari di saat-saat terakhir ia melawan Pili, terdapat sihir yang membelenggu naga tersebut. Kaito pun tidak menyangkalnya dan mengatakan kalau ia melakukan itu karena ingin agar naga itu tidak mengamuk lagi. Namun menurutnya, walau ia tidak melakukan itu, Akatsuki juga pasti akan bisa mengalahkannya. Lalu setelah Kaito meninggalkan Akatsuki, ia pun menelepon bosnya. Ia memberitahukan kalau Akatsuki memang benar telah mengalahkan makhluk tingkat tinggi itu sendirian. Menurutnya, mungkin saja Akatsuki bisa melawan Hikami yang merupakan salah satu dari anggota Kokon. Kaito juga akan mencoba mengajak Akatsuki untuk bergabung bersama mereka. Sementara itu di dunia isekai, Putri Listi sedang marah kepada Balam. Sebab Putri Listi sudah tahu kalau Pili ternyata membuat kontrak dengan naga tingkat tinggi, yang mana menurutnya itu telah melanggar hukum yang ada di dunia mereka. Akan tetapi menurut Balam, ia tidak salah dalam hal itu, sebab ia melakukan itu semua agar bisa membawa pulang anak Raja Iblis. Jika nantinya Pili gagal dalam membawa anak Raja Iblis, walau sudah menggunakan kekuatan naga, maka ia bersedia berlutut di depan Putri Listi sampai Putri Listi menghentikannya. Lalu tiba-tiba pengawal Putri Listi datang dan melaporkan sesuatu hal yang penting. Kalau di Gunung Hitam, beberapa monster raksasa kini sedang mengamuk. Semua itu terjadi karena pemimpin mereka yang merupakan naga jahat telah tewas. Kaisar Balam pun sangat terkejut sebab orang yang ia kirim kini telah kalah. Pengawal itu juga menambahkan laporannya kalau penjaga di perbatasan mereka telah dikalahkan, dan yang menyerang para penjaga adalah klan iblis. Di sisi lain, Muli kini sedang memanggil Izumi dan Kusuha ke rumahnya, yang mana ia ternyata telah memberitahu mereka kalau ia adalah anak dari Raja Iblis. Mereka pun ternyata tidak terkejut dan merasa kalau Muli tetaplah sahabat mereka. Akatsuki kemudian memberitahu mereka kalau ia akan kembali ke dunia isekai. Menurutnya, sepertinya ada orang dari dunia isekai yang memberitahukan tentang Muli. Muli yang mendengarnya lalu meminta untuk ikut, begitu pula dengan Kusuha dan Izumi. Akatsuki pun tidak mempermasalahkan itu dan langsung bersiap untuk pergi ke dunia isekai. Lalu dari luar, Kaito melihat Haruka yang saat itu sedang mengetuk rumah Akatsuki. Haruka pun mengatakan kepada Kaito kalau ia ingin membawakan gelang khusus untuk Akatsuki. Tiba-tiba, mereka pun merasakan adanya energi yang kuat dan bergegas masuk ke dalam. Ketika memeriksanya, ternyata Akatsuki dan yang lainnya kini sedang bersiap menuju ke dunia isekai. Kaito dan Haruka pun lalu meminta untuk ikut juga. Karena tak bisa menolaknya, Akatsuki akhirnya membawa mereka semua.